Baik, di kesempatan kali ini saya masih membahas mengenai aplikasi pinjaman online. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara pinjam uang di aplikasi pinjaman online Finmas yang terbaru. Dan di video ini saya juga akan memberikan giveaway giveaway berupa saldo dana sebesar 25.000 dengan syarat jika video ini tembus 5.000 view. Namun sebelum lanjut ke tutorial dan pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa ya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tonton video ini sampai habis biar teman-teman paham langkah-langkahnya. Nah, Finmas merupakan aplikasi pinjaman uang secara online. Dan Finmas ini telah memiliki bintang 4,0 dengan 118.000 ulasan serta telah memiliki pengguna ataupun downloader sebanyak 1 juta. Nah, kita review aplikasi ini terlebih dahulu ya sebelum masuk ke dalam tahap pendaftaran dan pengajuan. Aplikasi pinjaman online Finmas ini memiliki produk pinjaman limitnya mulai dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Dengan tenor pinjaman mulai dari 91 hari hingga 180 hari. Untuk masalah bunganya juga lumayan ringan ya teman-teman. Aplikasi Finmas ini sendiri juga sudah terdaftar dan berizin di OJK ya teman-teman, atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Dan untuk alamat kantornya juga jelas, jadi kita lebih aman dan terjamin menggunakan aplikasi Finmas ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pendaftaran ya. Sebelum masuk ke dalam tahap pengajuan, kita bisa install dahulu aplikasinya di Play Store maupun App Store. Kemudian klik buka untuk memulai pendaftaran. Nah, di sini ada izin akses lokasi, kita bisa klik izinkan. Dan ini adalah halaman beranda di aplikasi Finmas ya. Untuk memulai proses pendaftarannya, kita bisa klik ajukan sekarang. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar, teman-teman bisa langsung masuk ya, dengan mengisi nomor HP, kemudian untuk mengisi kata sandi. Dan yang belum pernah mendaftar, langsung saja ya, kita bisa klik yang di bawah dengan daftar akun. Nah, kita mulai ya pendaftarannya. Jadi yang pertama kita di sini untuk memasukkan nomor HP maupun nomor WhatsApp. Dan pastikan nomornya yang aktif. Karena nantinya kita akan mendapatkan kode verifikasi maupun kode OTP melalui SMS dari pihak Finmas. Dan jika kita sudah mendapatkan kodenya, kita bisa masukkan ke dalam kolom. Dan kemudian langkah selanjutnya di sini kita untuk mengisi dari nama pengguna, alamat email, kemudian kita untuk mengisi kata sandi atau membuat kata sandi untuk keamanan akun kita. Untuk bagian kode undangan kita bisa kosongi. Dan untuk alamat email usahakan yang aktif ya teman-teman. Jika semuanya sudah diisi, kemudian kita bisa klik daftar akun. Dan untuk tahap pendaftaran akun telah selesai. Dan kemudian di sini ada beberapa informasi ya dari Finmas. Kita bisa membacanya dahulu. Jika sudah, kita bisa klik setuju. Kemudian kita sudah bisa masuk ke dalam tahap pengajuan ya teman-teman. Dan di pengajuan yang pertama, saya langsung mendapatkan limit installment sebesar 4 juta rupiah. Dan untuk limit cash advance-nya 2.500.000 rupiah. Dan untuk proses pengajuannya sendiri, kita di sini untuk mengisi dari beberapa data pribadi kita ya teman-teman. Untuk datanya meliputi informasi identitas, informasi pribadi, referensi atau kontak darurat, kemudian untuk mengisi informasi pekerjaan, dan yang terakhir untuk mengisi rekening bank kita. Nah, untuk memulai prosesnya kita bisa klik tambah profil pengguna. Di sini ada sedikit informasi ya dari pihak Finmas. Kita bisa klik OK Start. Nah, kita mulai tahap yang pertama ya dengan mengisi informasi identitas. Yang pertama kita untuk mengambil foto dari KTP kita. Kemudian di bagian bawahnya kita untuk mengisi dari informasi pribadi kita ya mengenai identitas kita. Dan untuk pada saat pengambilan foto KTP, usahakan kita ikuti aturan-aturannya ya supaya proses verifikasinya berhasil. Usahakan di bagian ini kita isi semua. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Lanjut tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini kita untuk mengisi data informasi dari status, pekerjaan, pendidikan, agama. Dan di bagian bawahnya kita juga untuk mengisi dari alamat tempat tinggal kita ya. Dan jika tempat tinggal kita sama dengan alamat yang ada di KTP, kita bisa klik tanda panah. Kemudian di bagian bawahnya kita juga untuk mengisi dari status hunian, durasi menetap, kemudian juga untuk mengisi dari kepemilikan aset kita, serta juga untuk mengisi dari total pendapatan keluarga bulanan. Jika bagian ini sudah diisi semua, kemudian kita bisa klik lanjut.
Nah, kita masuk tahap yang ketiga ya, dengan referensi atau untuk mengisi dari kontak darurat. Di bagian ini kita cukup untuk mengisinya dengan satu saja. Pilihannya ada 3, dari anggota keluarga, teman, rekan kerja. Kita pilih salah satu ya teman-teman. Saya pilih dengan anggota keluarga. Nah, kita bisa masukkan namanya, jenis kelamin, kemudian untuk mengisi nomor HP-nya, dan juga untuk mengisi hubungan dari nomor kontak tersebut. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa klik lanjut. Nah, kita masuk tahap yang keempat ya teman-teman. Jadi di tahap yang keempat ini kita untuk mengisi dari informasi pekerjaan kita. Untuk datanya meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, email kerja, nomor telepon perusahaan, jenis pekerjaan, dan untuk mengisi tanggal mulai bekerja di tempat sekarang. Kemudian untuk mengisi tanggal gajian, gaji bulanan, dan di bagian bawah sendiri kita juga untuk mengupload atau mengunggah foto dari bukti pekerjaan kita ya teman-teman, beserta dengan mengisi nomor identitas pegawai. Pastikan di informasi pekerjaan ini kita isi semua ya teman-teman. Dan untuk bagian pendapatan bulanan, usahakan kita isi di atas UMR daerah kita masing-masing ya teman-teman, supaya lebih aman dalam proses pengajuannya. Atau untuk menguatkan data kita dan untuk meyakinkan pihak pinjol bahwa kita mampu untuk melunasinya. Nah, jika sudah diisi semua, kita bisa klik lanjut. Lanjut tahap yang terakhir. Nah, di tahap yang terakhir ini kita untuk mengisi informasi dari nomor rekening bank kita ya teman-teman. Di bagian ini berfungsi untuk metode cara proses pencairan dana pinjamannya. Yang pertama kita pilih nama bank yang kita gunakan atau yang kita punya. Kita bisa pilih salah satu ya teman-teman, bank yang kita gunakan. Kemudian di bawahnya kita untuk mengisi dari nomor rekening bank kita. Untuk nomor rekening pastikan harus sesuai dengan KTP peminjam ya teman-teman. Dan untuk nomor rekening jangan sampai salah. Nah, jika sudah kemudian kita bisa klik kirim. Dan selanjutnya kita tinggal menunggu hasil dari proses pengajuan kita ya teman-teman. Pastikan semua data-data yang telah kita isi dan telah kita ajukan benar ya teman-teman, supaya proses pengajuan kita di ACC maupun diterima. Semua data kita harus asli dan lengkap ya teman-teman, untuk meyakinkan pihak pinjol agar pengajuan kita di ACC. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Finmas ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini ya. Demikianlah tahap-tahap dan cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Finmas yang terbaru. Kami mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih telah menonton video ini.